Servus guys, balik lagi bareng aku Erik. Dan sekarang aku lagi ada di Messe Aero Friedrichshafen. Mantap. Jadi Messe Aero Friedrichshafen ini adalah salah satu messe terbesar atau pameran terbesar pesawat di Jerman. Jadi biasanya kalau di Jerman itu pameran pesawatnya ada dua. Yang pertama ini Aero Friedrichshafen, biasanya mereka nampilin lebih ke pesawat-pesawat yang pesawat kecil atau drone, helikopter, gyrocopter. Di Berlin Air Show biasanya mereka nampilin pesawat yang beneran gedenya. Biasa pesawat yang kalian pakai buat terbang jauh-jauh, misalkan A320, A350, A380 gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya aku lebih suka kesini. Kenapa? Karena tema-temanya bakal lebih relevan buat aku. Seperti yang kalian tahu, aku lagi kerja ngembangin desain dari UAM gitu atau Urban Air Mobility. Makanya ini bakal relevan banget sih. Bakal menarik banget. Jadi ntar kalian lihat aja guys kemarikannya kayak apa. Nah tentunya tapi guys yang tampilin tuh bukan cuman bener pesawatnya doang, tapi bisa jadi ada kayak teknologinya atau kira-kira di dalam kokpit kayak apa. Makanya bakal menarik banget sih guys. Aku mungkin dalam kokpit itu pengetahuan aku nggak seluas itu, tapi makanya sekalian di sini bisa belajar juga. Sekilas info juga, jadi tiket masuknya tadi aku bayar 32 euro. Aku sebenarnya udah beli online dulu, terus scan barcode, terus dia dapat kayak tiket kayak gini guys. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya di Jerman itu atau di Eropa atau sebenarnya di dunia ini sih lagi in banget sama yang namanya electric aircraft atau UAM, yang dimana kalian bisa pesawat tapi take off sama landingnya itu tuh bisa vertikal, jadi bisa ke atas bisa ke bawah gitu, bukan yang kayak pesawat harus jarak kayak punya landasan 1 km, 2 km gitu. Ini aku lagi di daerah itu, aku lagi lihat-lihat ada beberapa yang aku lihat sebenarnya emang udah aku sering ngeliat di Google. Aku bakal kasih lihat kalian beberapa. Nih guys, salah satu yang lagi terkenal juga itu Next, yang dimana dia bikin pesawat hidrogen elektrik. Jadi separuhnya bakal ada pakai elektrik, jadi pakai listrik, dan juga separuhnya lagi pakai hidrogen. Kenapa pakai hidrogen? Karena hidrogen memang dia kan bahan yang sustainable ya, dibandingkan dengan bensin yang bikin emisi parah banget. Sedangkan hidrogen itu jauh-jauh lebih baik dalam emisinya. Dan seperti yang tadi aku bilang, dia namanya VTOL, itu Vertical Take Off and Landing. Karena gimana bisa vertikal? Ini kalian bisa lihat, ini kayak drone gitu kan, kayak baling-baling arahnya ke atas. Sedangkan kalau mau maju dia pakai itu yang di belakang itu loh, ada baling-baling lagi. Nah, salah satu yang menarik lagi itu adalah DLR. Jadi itu namanya Deutsche Luftfahrtzentrum. Jadi itu memang dari pemerintahnya Jerman ya. Itu tempat research-nya juga, dan dia banyak kerjasama juga sama perusahaan-perusahaan gede, misalkan kayak sama Airbus atau sama Fraunhofer. Kalian bisa lihat di sini, ini konsepnya hybrid juga sih kelihatannya ini. Jadi baik masih elektrik tapi masih campur mungkin kerosin juga ya, makanya dia namanya masih hybrid. Karena untuk bikin full elektrik itu agak susah guys. Challenge-nya apa? Challenge-nya, bayangin kalau misalkan kalian terbang tapi masih harus bawa baterai yang gede banget kan. Kalau misalkan pakai listrik harus bawa baterai, makanya itu masih kurang efisien. Kecuali suatu saat ntar udah ada baterai yang bisa kayak beratnya nggak terlalu seberapa, tapi bisa masuk watt yang gede banget. Ini sekarang lagi in banget penelitiannya itu juga. Nih guys, ternyata ada satu perusahaan lagi. Aku nggak tahu perusahaan namanya apa ini, tapi nama pesawatnya Typhoon 17. Dia bikin pesawat yang namanya hydrogen aircraft. Jadi benar-benar full ditenagai oleh hidrogen. Nih guys, di belakang aku sekarang lagi ada pesawat Bristol B8. Dan yang menarik apa? Tadi aku lihat dari spesifikasinya, berat dari empty weight-nya itu, maksudnya kalau misalkan benar nggak ada penumpang, nggak ada apa, benar pesawat ini doang 360 kg guys. Ini pesawat kalian bayangin gede segini. Mobil aja tuh biasa beratnya 1 ton. Parah, 300 kilo. Limbat juga bisa angkat guys. Ya, kenapa dia bisa enteng? Karena dia udah banyak menerapkan pakai material composite ya. Makanya jadi dia bisa enteng banget. Aku tunjuk sesuatu yang menarik lagi ya guys. Jadi ini ada namanya Nano Light Wings Airplane. Tuh guys. Jadi kalian duduk di situ, gak ada tutupannya. Terus udah terbang, propellernya di belakang. Ini wingsnya lebar gitu tuh. Terus kalian duduk situ. Ini juga ada bermacam-macam ya, tapi sama semua konsepnya. Deg-degan gak guys? Literally kayak burung gitu guys. Waduh guys, ternyata tuh ada standnya juga. Flight System Dynamics, institutnya si Profesor Holtzapfel. Jadi Profesor Holtzapfel itu dulu dia pernah ngajar di ITB seminggu juga kayaknya. Tapi ini basically standnya TUM, cuman ada flight simulator doang nih kayaknya.
Dan Flux Simulator ini memang sebenarnya udah ada, flight simulatornya memang udah ada di layar Sturmnya sih dari awal juga ini. Wah, ada yang menarik banget lagi nih guys. Ini langsung dari Bundeswehrnya Jerman, dan ini pesawat tempurnya. Kita lihat lagi. Tadi kan guys, aku lihat dalamnya pesawat tempurnya Jerman itu. Terus di belakang tuh tombolnya banyak banget ternyata guys. Jadi pesawat tempur tuh tombol belakang banyak banget. Dia bilang ini sebenarnya pesawat cuman buat yang udah zaman dulu punya. Makanya tombolnya sebenarnya nggak sebanyak itu. Dan itu tombolnya tapi agak banyak memang karena itu pesawat buat latihan juga. Jadi di belakang duduk trainernya. Nah, tapi kalau misalnya yang modern, tombolnya juga banyak juga guys. Dia bilang lebih banyak lagi. Parah guys, bisa gitu ya? Ternyata guys, buat avioniknya atau alat-alat dari pesawat, mereka juga pakainya banyak kan Garmin guys. Ini nih alat canggih zaman now, pesawat zaman now pakai canggih begini nih. Ada iPad-nya juga guys. Ternyata touchscreen juga dong guys. Bisa gitu. Betulnya di sini bakal ada kayak kuis gitu guys. Menarik nih. Kita lihat kuisnya tentang aviasi, general aviation. Jawab gak nih ya? Guys, gak bisa jawab aku satupun. Pertanyaannya gak ada hubungannya sama aviasi. Buang-buang waktu doang barang. Dia cuma nanya tentang barang-barang produk-produk yang dijual. Aku ketipu kena iklan. Guys, aku lihat sesuatu yang menarik banget. Jadi ini ada Pilatus PC-12 NG. NG itu new generation. Terus Pilatus ya PC dia kodenya. Dan inilah pesawat bisnis jet. Kalian lihat aja bagusnya kayak apa guys. Ini ada Pilatus lagi guys, tapi ini PC-6, jadi versi zaman dulunya banget, masih lumayan tua pesawatnya. Terus kalian lihat tempat duduknya aja masih kayak kayak kondangan ya kursinya. Ini menarik lagi nih guys, Wasserflug, jadi pesawat yang memang bisa mendarat di air. Kalian bisa lihat ini, alat ini aja kayak ada tempat bisa buat air gitu. Jadi biasanya itu pesawat kalian bisa pakai, misalkan contohnya sering dipakai buat orang kalau misalkan terbang ke Maldives. Maldives kan butuh pulau-kepulauan gitu. Terus di Indo juga pasti adalah yang pakai ke tempat-tempat yang kayak gitu di mana nggak ada bandara. Jadi kalian perlu pesawat yang bisa mendarat di air. Ini dia nih guys, Cirrus SR20. Jadi ini pesawatnya mantap banget, juga terdiri dari banyak composite dan ini juga semacam business jet juga. Terus kalian bisa lihat mesinnya, dia taruh di atas itu menarik banget, meskipun aku nggak tahu juga keuntungannya apa ya, kenapa dia taruh atas itu. Tapi untuk single engine tentunya mesinnya harus taruh tengah ya kalau single engine. Mungkin yang nggak tahu juga mau taruh mana ya engine-nya. Terus di sini karena private aircraft juga, apa business jet, nih bagasinya di bawah sini, nggak perlu gede-gede ya, sebenarnya secukupnya aja. Sekarang aku lagi ada di dunia helikopter guys. Gila, ini macem-macem banget helikopternya. Ini helikopter yang zaman sekarang paling sering dipakai. Jadi basically dia di sini ada badan, terus baling-baling ada di atas. Dia pakai 3 baling-balingnya, dan di belakang dia ada baling-baling lagi buat ngimbangin torsionnya. Jadi biar stabil ya. Dengan rotor di belakang ini jadi lebih efisien tentunya. Salah satu helikopter yang paling klasik itu adalah Bell 17. Nah, ini banyak banget dipakai di mana-mana. Bahkan aku rasa juga Indo pun ada pakai juga ini. Nah, Bell 17 ini contohnya, dia belum modern banget. Dia ada baling-baling belakangnya juga, tapi dia belum ada selimutnya gitu. Nih guys, lebih menarik lagi helikopternya pertahanan Jerman atau Bundeswehr. Tadi ya, kita sebenarnya udah pernah ke Bundeswehr kan. Dan helikopter ini diproduksi oleh Airbus. Helikopter yang ini gunanya lebih banyak buat ini loh, kalau misalkan orang ada kenapa-napa, ini kayak ambulansnya lah, helikopter ambulans. Kalian bisa lihat ini alat-alatannya, buat kesehatan hampir lengkap. Ada tabung oksigen, ada osilator atau apapun itulah. Terus ya kalian bisa lihat ini juga karena fungsi untuk penyelamatan. Ini ada juga kayak kabel gitu yang kalau misalkan lagi terbang dia bisa turun terus nyelamatin orang gitu. Nah, kabelnya kan disimpan di mana, itu digulung di atas ini. Kalau kalian inget guys, yang tadi aku bilang bahwa baling-baling ini belakang itu benar-benar harus dibikin pas sesuaiin sama mantelnya itu, karena kalian bisa lihat nih, itu tipis banget jaraknya dari blade-nya ke mantelnya, karena kalau nggak bisa malah jadi nggak efisien. Nah, kalau yang ini Hubschrauber-nya atau helikopternya buat polisinya Jerman. Jadi basically tujuannya ya buat transport doang.
bukan bawa mission yang buat penyelamatan atau mission lain-lain. Makanya kalian bisa lihat di sini luas banget di dalamnya, bisa muat 8 orang, terus tengah-tengah mungkin bisa taruh barang, dan juga bahkan di depan masih muat juga 2 orang, artinya total bisa bawa 10 orang. Ini dia guys, Honda Jet Elite 2, keren abis. Kalau dibandingin sama PC12, sebenarnya dari desain luarnya aku masih lebih suka desain PC12 daripada Honda Jet Elite 2. Soalnya Honda Jet Elite 2 kayaknya hidungnya somehow terlalu mancung gitu loh. Tapi sebenarnya dari speednya bagusan Honda Jet Elite 2 tentunya. Jadi kalau misalkan kalian punya pesawat jet ya lebih cepat nyampe pakai ini ya. Dan BTW kalau Honda Jet Elite, setahu aku Honda itu kalau buat yang pesawat dia pesan sendiri dari GE, General Electric. Mantep banget. BTW guys, barusan aku Google harganya Honda Jet Elite ini yang kedua versi 2 harganya $7 juta guys. Itu bisa beli rumah segede apa tahu. Jadi di belakang sini ada toilet, dan juga ini bisa jadi kursi juga guys, padahal toilet juga, dan kursi ada 4, terus depan kokpitnya kayak gini guys, mantap. Nih guys, ada pesawat dijual, harganya 230.000 euro. Mau beli nggak guys? Nah ini guys, biar kalian tahu juga kira-kira ini juga dijual, Cirrus SR22, harganya 700.000. Keren banget nih guys, bisa muat 4 orang, pas satu keluarga ya. Ada dijual lagi guys, ini Tech 6. Tech 6 ini salah satu proyeknya dari Rolls Royce juga setahu aku nih. Tapi ini balingnya kayaknya bukan lambang Rolls Royce ya. Tapi ada kerja sama Rolls Royce sih, meskipun bukan di pesawat ini. Ini dijual seharga 2.200.000 guys. Ada Phenom 300e. Wah keren banget, gila. Ini bisa muat mungkin 10 orang kira-kira. Ini literally bisnis jet sih, karena dia juga pakai jet engine beneran. Kalau yang tadi kita lihat itu bukan jet engine tapi pakai propeller kan. Ini jet engine. Terus dia pakai sayapnya vertical stabilizer yang high, wingnya yang low. Keren banget ini. Dari mancungnya aja nih udah speednya high speed banget pas ini. Tapi kayaknya boros di bensinnya. Tapi guys, kalau bisnis jet gak berani, aku yang ini masuk beneran. Ntar disangka mau beli, itu sampai dibatasin gitu loh. Kayaknya yang masuk itu bener cuma yang mau beli doang deh, yang boleh deh. Wah guys, pertama kali aku lihat pesawat yang pintunya kebukanya ke atas gitu. Buset. Udah kayak mobil Porsche atau mobil apa ini yang mewah-mewah ya. Pintunya kebukanya ke atas, Lamborghini ya. Ini ternyata pesawat DA62. Keren-keren. Lagi jalan-jalan terus ketemu Junker F13. Gila guys, ini pesawat bersejarah banget. Kenapa? Karena Junker F13 itu adalah pesawat pertama yang bikin pesawat full dari metal. Soalnya dulu tuh masih banyak pakai kayu kan, zamannya kalau kalian tahu Wright Brothers itu masih pakai kayu. Ini udah full metal, itu dia adalah pesawat pertama. Jadi ini bener game changer banget sih. Guys, jadi dari sejauh aku jalan-jalan, salah satu hal yang sebenarnya bisa kalian pelajari adalah dunia aviasi ini. Itu luas banget, kalian bisa lihat kan begitu banyak macam pesawat, dari helikopter, dari pesawat-pesawat macam-macam, ada gyrocopter dan lain-lain, ada drone juga. Dan jadi kalau misalkan kalian mau berkarir di bidang aviasi, menurut aku kalian kuliah di Jerman, belajar Jerman itu oke banget sih, karena di sini banyak banget peluang. Ini kalian bisa lihat di sini kayak lebih dari 50% ini pesawat adalah buatan Jerman. Dan ya banyak banget sih yang memang bukan dari Jerman juga, tapi ada juga gitu kantor di Jerman, jadi kalian tetap bisa berkarir gitu di Jerman. Oke guys, segini dulu videonya hari ini. Sebenarnya aku pengen banget sih nampilin semua pesawat, tapi kayaknya bakal terlalu banyak banget kalau aku kasih lihat kalian semua pesawatnya. Terus ya jadi aku tadi cuma tampilin yang cuman video beberapa yang menurut aku menarik. Dan juga aku juga sebenarnya belajar banyak banget sih hari ini, karena sebenarnya bukan cuma pesawat-pesawat yang kalian lihat doang, tapi sebenarnya banyak banget yang kayak mereka nunjukin engine-nya, mereka nunjukin dalamnya itu, dalam dari pesawat itu gimana. Tapi aku cuman takutnya kalian nggak tertarik. Jadi ya aku sambil belajar juga di sini, belajar banyak banget sih. Dan pesawatnya luar biasa, keren-keren banget sih guys. Aku paling suka tadi BTW yang PC12 sih. PC12 New Generation itu aduh, pengen banget punya pesawat bisnis jet, tapi kayaknya uangnya dari mana guys. Semoga bisa suatu saat kebeli lah. Tulis komen kalian di bawah ya guys, menurut kalian paling suka pesawat yang mana, atau kalian suka nggak video ini. Jangan lupa juga untuk share, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.